Di sini perkenalkan, nama gua Sultan Isyal Faridi dari kelas 10 IKA. Nah, di sini gua akan menjelaskan dua poin. Yang pertama, yang pertama sejarah awal Kerajaan Pajajaran. Terus yang kedua, poin yang kedua yaitu letak geografis Kerajaan Pajajaran. Nah, di sini uh, di sini gua akan membacakan Bismillah. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu yang diperkirakan diperkirakan beribu kota di Jawa Barat, Pakuan, Bogor. Nah, kata di dalam beberapa naskah-naskah kuno terdapat beberapa nama yang disematkan oleh kerajaan ini. Yang pertama itu Kerajaan Negeri Sunda. Yang kedua Pasundan. Yang ketiga berdasarkan ibu kota sendiri yaitu Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, kata Pakuan di sini berasal dari kata Pakuan yang artinya kota. Nah, pada masa lalu di Asia Tenggara khususnya memiliki budaya atau kebiasaan menyebutkan kerajaan itu dengan kata ibu kota sendiri. Nah, contohnya seperti Kerajaan Pajajaran itu sendiri. Nah, di dalam beberapa catatan dituliskan bahwa Kerajaan Pajajaran didirikan pada tahun 923 Masehi. Nah, oleh Sri Jaya Bupati. Nah, seperti dituliskan dalam di prasasti Saranghyang Tapak 1300 Masehi. Di kampung Pangcalikan dan Bartamuncang tepi sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi. Nah, selanjutnya awal Pakuan Pajajaran. Nah, seperti tertulis dalam sejarah, akhir tahun 1400-an Majapahit melemah. Nah, itu diakibatkan oleh pemberontakan yang saling berebut kekuasaan yang berkali-kali sudah terjadi. Nah, pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V itu berdatangan para pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota Kerajaan Galuh, Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Nah, Raden Baribin, salah seorang saudara Prabu Kertabumi, termasuk diantaranya, selain diterima dengan damai oleh Raja Dewa Niskala, ia bahkan dinikahkan dengan Ratna Ayakirana. Nah, salah seorang putri Raja Dewa Niskala. Nah, nggak sampai di situ aja, bahkan Raja juga menikah dengan salah satu keluarga pengungsi yang ada di dalam rombongan Raden Baribin. Nah, pernikahan Dewa Niskala itu mengundang amuk amarah atau konflik lah. Nah, mengundang amarah atau konflik Raja Susuk Tunggal. Nah, dari kerajaan Sunda. Nah, Dewa Niskala itu dianggap melanggar aturan yang seharusnya ditaati. Nah, terus aturan itu keluar sejak peristiwa Bubat. Nah, peristiwa Bubat yang menyebut bahwa orang Sunda Galuh dilarang menikah dengan keturunan Majapahit. Nyaris dari konflik tersebut hampir menimbulkan peperangan di antara dua raja tersebut, antara Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal. Dan sebenarnya
dua raja itu sebenarnya adalah besan. Kenapa disebut besan? Karena eh, karena putra raja Dewa Niskala adalah menantu dari raja dewa dari raja Susuk Tunggal. Nah, untungnya untungnya kemudian dia untungnya kemudian Dewan Penasihat berhasil mendamaikan kedua raja tersebut dengan keputusan bahwa dua raja itu harus menunjuk menunjuk dan turun tahta. Kemudian kemud, turun tahta, dan mereka harus menunjuk salah seorang putra mahkota, dan mereka harus menunjuk dan mereka harus menyerahkan tahta kepada orang yang telah ditunjuk. Nah, Dewa Niskala menunjuk Jaya Dewata anaknya sebagai penerus kekuasaan. Nah, Prabu Susuk Tunggal juga sama nih sama Dewa Niskala, menunjuk orang yang sama, itu Jaya Dewata. Nah, terus akhirnya Jaya Dewata menyatukan dua kerajaan tersebut. Terus selanjutnya Jaya Dewata kemudian mendapat gelar Sri Baduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran tahun 1482 Masehi. Lalu nama Pakuan Pajajaran menjadi populer sebagai nama kerajaan awal berdirinya. Selanjutnya Pajajaran dihitung pada tahun Sri Baduga Maharaja berkuasa, yakni 1482. Oke. Saya Syafira Rahma Aulia dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang letak geografis dan sistem pemerintahan kerajaan Pajajaran. Oke, jadi di sini letak geografis kerajaan Pajajaran itu terletak di Parahyangan, Sunda. Pakuan sebagai ibu kota Sunda dicatat oleh Tom Perez 1513 Masehi di dalam The Summa Oriental. Ia menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda itu disebut Dayo atau Dayoh, dan letaknya itu sejauh 2 hari perjalanan dari Kalapa. Sistem pemerintahan ini sudah sangat jelas dalam pembagian tugas untuk setiap kerajaan. Raja adalah pemimpin tertinggi sebagai pemegang kekuasaan layaknya kerajaan pada umumnya. Tugas raja dalam mengurusi pemerintahan dan negara yang didukung oleh para pejabat kerajaan atau abdi kerajaan. Dalam menjalankan kehidupan dan pemerintahan, ada undang-undang yang dipatuhi oleh pejabat dan rakyat sebagai patokannya, termasuk peraturan dalam pertemuan upeti agar tidak terjadi kewenang-wenangan. Saya Siti Rahma Hoironisa dari kelas 10 IIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kerajaan Pajajaran. Yang pertama, ada kehidupan sosial masyarakat Pajajaran. Yang pertama, masyarakat Pajajaran hidup dari kegiatan pertanian, terutama perladangan. Bukti dari masyarakat perladangan ini dapat ditemukan di dalam kitab sastra. Kitab sastra pada zaman Pajajaran menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hindu yang berkembang di kerajaan itu. Kemudian ada stratifikasi sosial di kerajaan Pajajaran terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada golongan seniman, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai pemain gamelan, pemain wayang, juga badut. Yang kedua ada golongan petani, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani atau yang bekerja di bidang pertanian. Yang ketiga ada golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang atau bekerja di bidang perdagangan. Kemudian yang terakhir ada golongan penjahat, yaitu mereka yang bekerja di bidang kriminal seperti perampokan, merampas atau mencuri. Dan ada kehidupan ekonomi masyarakat Pajajaran. Kehidupan ekonomi masyarakat Pajajaran bersumber dari pertanian juga perdagangan. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka memiliki hasil dari kegiatan pertanian. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau di pinggir pantai, mereka memiliki hasil dari kegiatan perdagangan. Mereka sudah melakukan hubungan perdagangan antar daerah, bahkan juga sudah menjalin hubungan perdagangan dengan luar negeri. Contohnya dengan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dan juga India. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain lada, yang kedua ada bahan pakaian dan juga bahan makanan.
Selain itu, mereka juga sudah mengenal mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu mata uang Cina. Ada 6 pelabuhan penting di Kerajaan Pajajaran yang berkembang pada saat itu. Yang pertama ada Pelabuhan Banten, Pelabuhan Pontang, Pelabuhan Cigede, Pelabuhan Tamgara, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga Pelabuhan Cimanuk. Selain jalur lalu lintas perdagangan laut atau perairan, Kerajaan Pajajaran juga memiliki jalur lalu lintas perdagangan darat yang juga perannya cukup penting. Jalan darat itu berpusat di Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan. Jalan itu memiliki 2 arah. Yang pertama, arah ke arah timur, jalan ke arah timur, dan yang kedua, jalan ke arah barat. Melalui jalan ini, barang-barang diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman dapat disalurkan. Dengan demikian, sistem perekonomian di Kerajaan Pajajaran sudah berkembang dan maju pada saat itu. Saya Sohibatul Islamia akan menjelaskan tentang kemunduran Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kerajaan Sultan Banten. Akhirnya, zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Siwacana atau Sisingah Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong ke Banten karena tradisi politik, agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru, dan menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah, karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi kedua. Nah, Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Kerajaan Surasowan di Banten. Orang Banten menyebutnya Watu Gigilang. Nah, Watu Gigilang berarti mengkilap atau berseri. Sama artinya dengan kata Sriman. Saat itu, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton, lalu menetap di wilayah yang mereka namakan Cibeo Lebak Banten. Mereka menerapkan tata cara kehidupan lama yang amat sangat ketat, dan sekarang mereka dikenal dengan suku Baduy. Gerakan antara Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Banten sebenarnya sudah lama terjadi sejak Pajajaran diperintah oleh Sri Baduga Maharaja II. Lalu, pada tahun 1482 sampai 1521. Dan pada saat itu, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi sultan.